Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Berjumpa lagi di Jumat yang berkah. Semoga pagi ini kita nontonnya bersama-sama, nonton bareng video 5 menit dari teman-teman. Nah, karena waktu yang terbatas, kita mulai saja. Apa sih ide saya? Ide apa yang saya dapatkan? Ini sebelumnya terima kasih buat videonya Mas Iqbal yang sudah memberikan ide pada saya dengan satu kata, yaitu warisan. Idenya apa? Yuk. Nah, ide saya adalah dana pensiun Asana. Di sini dana pensiun adalah hampir mirip dengan dana tabungan, cuma kalau dana tabungan bisa kita ambil sewaktu-waktu, tapi kalau dana pensiun mungkin tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu. Tentu ada ketentuan-ketentuannya. Yuk, sebelum sampai ke sana kita bahas dulu. Mengapa sih saya mengusulkan dana pensiun? Ya, fungsinya kita lihat dari fungsinya saja. Apa sih dana pensiun itu? Fungsi dana pensiun sendiri adalah memberikan jaminan di usia pensiun dan saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Nah, ini bisa jadi solusi teman-teman ketika memutuskan untuk pensiun dengan tabungan teman-teman dari gaji teman-teman yang dipotong setiap bulannya. Nah, apa sih manfaatnya dana pensiun sendiri? Pertama, adanya jaminan ketika masa pensiun karyawan. Jadi ada uang atau jaminan selain ketika pensiun kan dapat pesangon, dan kita punya sendiri namanya dana pensiunnya karena itu uang teman-teman sendiri. Yang kedua, tersedianya dana pasti ketika sudah masuk ke masa tua atau pensiun. Yang ketiga, investasi bebas pajak. Artinya ketika dana ini diinvestasikan ke Asana, kita selain dapat profit, kita juga bisa membantu perusahaan ketika perusahaan juga mengalami masa-masa sulit ya, kayak kemarin, dan alhamdulillah terbantu juga dari dana tukang. Seingat saya seperti itu pernah disampaikan oleh Pak Rio. Kemudian berapa sih besarannya? Nah, besarannya ini sendiri saya mengusulkan 2,5% sampai 5%, dan saya lebih prepare ke 2,5%-nya teman-teman. Kenapa sampai 5%? Ini saya mengambil beberapa sumber dari pemerintah sendiri di UU nomor 13 tentang dana pensiun. Itu berapa besar diambilnya. Sedangkan saya lihat di 2021 ini rencananya akan diambil antara 10 sampai 15% dari gaji. Itu kalau untuk PNS ya teman-teman, dengan golongannya masing-masing. Tapi kalau kita karena swasta ya kita tentukan sendiri. Saya lebih prepare ke 2,5%-nya ya. Nah, ketentuan dana pensiun sendiri, yang pertama, dana tersebut akan dibayarkan ketika pensiun, resign atau dipecat. Jadi, kalaupun kita resign, yang biasanya resign itu kita tidak dapat pesangon, memang nggak dapat, tapi kita punya dana pensiun yang kita tabung setiap bulannya teman-teman. Kemudian ketika pensiun sendiri, kita selain dapat pesangon juga dapat dana pensiun kita sendiri karena kita juga nabung di situ. Kemudian manfaat yang kedua, dana tersebut tetap bisa diambil dengan alasan yang penting. Contohnya, misal mohon maaf, ada yang sakit sampai membutuhkan biaya besar, sedangkan dana kita untuk Asana Fit cuma 3 juta per tahun yang teman-teman, mungkin bisa diambil untuk nambah-nambahi. Nah, yang kedua mungkin contoh bagi yang punya anak dan sudah bersekolah, butuh biaya besar bisa juga diambil. Cuma tetap nanti sesuai prosedur melalui perusahaan, apakah disetujui atau tidak. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, dana ini juga dapat dibayarkan jika karyawan meninggal dunia ke ahli warisnya. Itu ya teman-teman, mohon maaf. Jadi selain jadi aman, nah itu usulan saya teman-teman, dana pensiun. Semoga teman-teman juga mempunyai pemikiran yang sama dengan saya, karena inilah meskipun gaji kita sendiri, kadang kita nabung pun juga kalau butuh kita ambil. Kalau begini kan tidak akan kita ambil karena memang ada beberapa ketentuan yang bisa. Jadi uang itu ngumpul teman-teman. Nah, gitu ya. Yuk cash, di vote ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.